Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang cerdas dan berkarakter. Jumpa lagi di channel Bu Evi. Kali ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya. Sudah siap anak-anak? Iya, seperti biasa jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Yuk, sekarang kita akan mengingat kembali tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat ya? Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan sifat yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, fokus kita untuk pembahasan pada video kali ini adalah pada cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada seekor kucing yang sedang mencari tikus buruannya. Dia mengintip dari balik kaca jendela. Tapi bukannya tikus yang terlihat, justru bayangan dirinya yang tampak pada kaca jendela. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan suatu benda, sebagian cahaya diserap dan sebagian lagi dibalikkan atau dipantulkan oleh permukaan benda tersebut. Nah, jadi kucing itu bisa melihat bayangan dirinya pada kaca jendela karena adanya pemantulan cahaya. Apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengilap, cahaya dipantulkan dengan arah yang sama atau sejajar. Perhatikan gambar berikut. 3 sinar yang arahnya ke bawah ini merupakan sinar datang. Dipantulkan oleh permukaan yang rata dan mengilap, maka sinar pantulnya ke atas akan membentuk arah yang sama atau sejajar. Nah, pemantulan yang seperti ini disebut pemantulan teratur. Contoh pemantulan cahaya secara teratur dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah pemantulan pada cermin dan yang kedua pemantulan pada permukaan air danau yang tenang. Benda yang warnanya lebih gelap atau permukaannya lebih kasar akan memantulkan lebih sedikit cahaya dan menyerap lebih banyak cahaya. Pada benda yang permukaannya kasar atau tidak rata, cahaya akan dipantulkan ke segala arah. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Sinar datang ditunjukkan oleh anak panah ke bawah. Ketika sinar datang mengenai permukaan yang tidak rata, seperti jalan yang berbatu, maka sinar pantulnya tidak teratur atau mengarah ke segala arah. Pemantulan seperti ini disebut pemantulan baur atau pemantulan difus. Anak-anak, selain pada jalan yang berbatu atau jalan yang tidak rata, pemantulan baur atau pemantulan difus juga terjadi pada permukaan air yang bergelombang, seperti tampak pada gambar. Pemantulan difus penting bagi kehidupan di bumi. Dengan adanya pemantulan difus oleh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, ruangan atau tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung ikut menjadi terang. Sekarang kita akan belajar tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Anak-anak, berdasarkan bentuknya, cermin itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah cermin datar.
yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga adalah cermin cembung. Kita bahas satu persatu tentang cermin ya, diawali dengan cermin datar. Pada gambar ini tampak seorang anak yang sedang berdandan pada cermin rias. Nah, cermin rias ini merupakan benda yang menggunakan cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, ukuran, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Dan yang ketiga, bayangan bersifat tegak dan semu atau maya. Semu atau maya artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin yang kedua adalah cermin cekung. Perhatikan contoh-contohnya. Sendok bagian dalam seperti yang ditunjuk ini adalah contoh cermin cekung. Lampu mobil juga contoh cermin cekung, begitu juga dengan lampu pada senter. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, perhatikan jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda akan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Sedangkan jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda akan bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Dan cermin yang ketiga adalah cermin cembung. Perhatikan contohnya. Sendok bagian luar ini contoh cermin cembung. Begitu juga dengan kaca spion, baik itu motor ataupun mobil, menggunakan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Perhatikan pada gambar. Spion motor atau mobil menggunakan cermin cembung sehingga kita bisa melihat kendaraan yang ada di belakang mobil atau motor kita. Jika cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, sehingga banyak digunakan untuk lampu penerangan. Sedangkan cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali ke satu titik dan menyebar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pemantulan cahaya. Semoga anak-anak dapat memahami pembahasan kita hari ini. Anak-anak bisa berlatih soal tentang pemantulan cahaya melalui Google Form yang linknya sudah terdapat pada kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk berlatih ya anak-anak. Semoga bermanfaat video kali ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.